Hai teman-teman pendengar semua, saya Tia. Hari ini mau membawakan diskusi secara sederhana yang akan dibawakan saya bersama dua teman saya. Untuk teman saya yang pertama bernama Mbak Yuni Aisyatun Naila. Hai Mbak Yuni. Halo. Hai. Oke. Hai. Yang kedua di sini dengan atas nama teman saya yaitu Mas Nafiul Maftu. Halo Mas Nafi. Halo, Mbak Tia. Oke, untuk tema perbincangan kita pada hari ini, kita akan membahas mengenai legalitas digital kontrak di Indonesia, tantangan dan juga permasalahannya. Baik, hari ini dengan tema itu semoga hasil diskusinya bermanfaat untuk semuanya ya. Amin. Amin. Baik. Untuk teman-teman semua, kami akan memperkenalkan diri kami. Kami dari mahasiswa Fakultas Hukum Magister Kenotariatan Universitas Brawijaya Malang mempersembahkan diskusi singkat kami yang berjudul Legalitas Digital Kontrak di Indonesia, Tantangan dan juga Permasalahannya. Baik, langsung saja. Pada tema hari ini kami akan menjelaskan pertama mengenai legalitas digital kontrak. Jadi seperti yang kita rasakan perkembangan dari zaman ke zaman, waktu ke waktu itu mengalami kemajuan yang begitu sangat pesat. Hal ini juga mendorong lahirnya inovasi baru, teman-teman. Jadi di berbagai bidang pekerjaan itu juga berdampak tak terkecuali juga itu di lapangan hukum. Khususnya itu hukum perdata yang kita bahas pada hari ini yaitu temanya hukum perjanjian. Nah, dengan adanya pandemi COVID-19 ini itu membuat masyarakat terbatasi dengan halnya seperti social distancing, di mana mobilitas manusia dan berbagai kegiatan semuanya yang pastinya itu terbatasi. Dalam pasal 18 nih teman-teman, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang informasi dan transaksi elektronik itu telah diatur mengenai kontrak elektronik tadi, yaitu pada pasal 18 di situ juga diuraikan atau diberikan informasi bahwa pasal 18 di sana membutuhkan perhatian yang lebih khusus mengingat besarnya tantangan yang dihadapi oleh berbagai bidang, baik itu bidang IT maupun dalam hukum dan juga beberapa lembaga lainnya. Hal ini juga dikaitkan dengan pasal 1320 KUH Perdata mengenai syarat sah suatu perjanjian. Baik, Mas Nafi, mungkin teman-teman di sini masih belum tahu tuh untuk apa saja syarat sah dari suatu perjanjian itu. Mungkin bisa dijelaskan? Baik, Mbak Tia. Boleh saya jelaskan ya, Mbak Tia, mengenai syarat sahnya perjanjian di pasal 1320, yaitu ada 4 poin ya, Mbak Tia ya. Nah, di yang pertama itu jadi sepakat mereka mengikat dirinya, yang kedua itu kecakapan untuk membuat satu perikatan, dan selanjutnya yaitu suatu hal yang tertentu, dan yang terakhir itu suatu sebab yang halal. Nah, mungkin Mbak Yuni bisa melanjutkan. Oke, baik Mas Nafi. Mungkin saya sedikit menyambungkan ya tentang tema kita pada hari ini yang sangat menarik sekali tentang legalitas kontrak digital, di mana saya melihat ada poin-poin yang menurut saya dasar yang sangat wajib untuk kita ketahui, yang pasti untuk para pendengar podcast khususnya ya. Di mana legalitas kontrak elektronik ini baik kesiapan legal struktur dan aspek legal kulturnya di sini. Oke. Untuk poin pertama, seperti yang kita ketahui ya, legalitas kontrak elektronik itu merupakan asas legalitas adalah hal terpenting dalam hukum guna memastikan bahwa sebuah peristiwa atau tindakan mempunyai dasar yang sah baik secara formil maupun secara material. Jadi di sini Wikipedia juga mendeskripsikan ya bagaimana asas legalitas itu sebagai suatu jaminan dasar bagi kebebasan individu dengan memberi batas aktivitas yang mungkin dilarang secara tepat dan juga jelas. Dan asas ini di samping itu juga melindungi daripada penyalahgunaan wewenang hakim dan yang pasti menjamin keamanan individu dengan informasi yang diperbolehkan juga informasi yang dilarang. Seperti itu, Mas Nafi. Baik, oke. Jadi pada dasarnya saya mengutip nih dari Jackstreet dan Wejian tuh. Jadi pada dasarnya itu ada 4 legalitas ya. Pertama, yang pertama itu terhadap ketentuan pidana, tidak boleh surut. Ya, kemudian ketentuan pidana harus tertulis, tidak boleh pidana berdasarkan hukum
kebiasaan. Dan yang ketiga, rumusan ketentuan pidana harus jelas. Dan yang terakhir, itu ketentuan pidana harus ditafsirkan secara ketat dan larangan analogi. Itu Mbak Tia. Benar banget nih Mas Nafi. Nah, di dalam Undang-Undang Nomor 7 tahun 2014 itu juga mengatur tentang perdagangan. Di situ juga dibahas bahwa dalam pasal 65 sampai dengan 66 telah dibuat norma mengenai perdagangan elektronik. Jadi pemerintah juga telah memberlakukan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang penyelenggaraan sistem elektronik tadi. Nah, peraturan pemerintah ini juga memuat beberapa hal yang menyangkut penyelenggaraan sistem elektronik tadi yang dibutuhkan guna memberikan kepastian dalam penyelenggaraan aktivitas transaksi elektronik yang di dalamnya itu juga termasuk kontrak elektronik tadi, seperti itu. Ditinjau dari hukum perdata nih teman-teman, itu ada syarat-syarat suatu perjanjian, yaitu seperti yang dijelaskan pada awal tadi, yaitu 1320 KUH Perdata. Oke, Mbak Tia. Jadi menyambung ya dari penjelasan Mbak Tia di atas. Jadi pada dasarnya jantungnya itu terletak di pasal 1320 gitu ya Mbak Tia ya. benar. Nah, nih aku juga buka buku barusan ya mengenai pasal 1338 ayat 1 KUH Perdata. Nah, ini dikemukakan bahwa semua kontrak perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Nah, ternyata pasal ini mengandung ajaran atau prinsip kebebasan berkontrak. Nah, kebebasan berkontrak adalah bentuk penghormatan kepada kebebasan individu untuk secara bebas membuat perjanjian dengan pihak lain. Kemudian makna bebas dalam asas kebebasan berkontrak ini menjadi landasan konseptual dalam menentukan bentuk atau format perjanjian yang dibentuk elektronik maupun bentuk lainnya, gitu Mbak Tia. Benar, pemerintah di Indonesia juga telah memberlakukan Perpu nih Mas Nafi. Perpunya itu nomor 1 tahun 2020, di mana di sana dijabarkan dalam keputusan Presiden nomor 11 tahun 2020 tentang penetapan kedaruratan kesehatan masyarakat di masa pandemi COVID-19 ini. Nah, di samping itu juga pemerintah memberlakukan Peraturan Pemerintah nomor 21 tahun 2020 tentang pembatasan sosial berskala besar dalam rangka percepatan penanganan COVID-19. Nah, salah satunya juga nih teman-teman itu ada petunjuk teknis untuk aktivitas pemerintah, baik itu untuk pemerintah, untuk perdagangan, pendidikan, dan berbagai kegiatan sosial lainnya yang diatur pastinya dalam peraturan pemerintah tadi. Terutama seperti yang kita alami yaitu WFH. Oke. Nah, di masa pandemi yang menjadi tantangan ini itu lebih kepada untuk semua kalangan. Positifnya nih teman-teman, dalam masa sekarang ini itu kita alami yang lebih berat dirasakan oleh sebenarnya sama tim IT kita di Indonesia. Karena mereka pastinya akan merasakan uji inovasinya. Jadi mereka merasa teruji untuk setiap IT di Indonesia ini. Jadi mereka teruji untuk berinovasi menciptakan hal-hal baru di masa digitalisasi ini. Nah, begitu teman-teman. Ya, ya. Ya, betul, lihat dari pandangan kacamata hukum ya, bahwasanya kesiapan legal struktur itu juga sangat terlibat sekali di dalam pelegalan ini. Kenapa? Karena kelembagaan dan instrumen pengendalian, kemudian pengawasan dan penegakan hukum itu juga ikut serta berinovasi di masa pandemi COVID-19 saat ini yang masih belum surut. Jadi memang ketiga bidang ini dibutuhkan. Kenapa? Karena memang implementasi transaksi elektronik melibatkan penggunaan teknologi informasi yang canggih sekaligus rumit dan memang harus terkoneksi secara global. Teknik yang diterapkan di Indonesia ini tidak bisa berdiri sendiri dan memang teknologi yang diterapkan di seluruh dunia dan hal tersebut sangat dibutuhkan sekali sistem global itu dapat berjalan secara simetris seperti itu ya. Atau subsistem dari global sistem itu sendiri seperti itu Mbak Tia. Benar banget. Seperti yang saya cermati nih Mbak, itu ada permasalahan dalam aspek legal struktur yang meliputi beberapa hal ternyata. Yang pertama di sini yang saya perhatikan itu adalah ketergantungan Indonesia terhadap produk dari luar negeri yang sangat tinggi. Nah, di sini membuat perkembangan teknologi informasi itu tidak dapat dikendalikan secara sepenuhnya oleh pemerintah seperti itu. Di Indonesia juga lebih banyak menggunakan atau menjadi pengguna atau user dari aplikasi IT. Dia bukan sebagai penemu ternyata. Jadi contoh yang paling mudah dilihat itu adalah aplikasi Zoom. Aplikasi Zoom yang menjadi media kita pada hari ini.
Jadi buat broadcast dengan jarak jauh, kemudian video singkat ini dan sederhana ini juga jujur ya Mbak sama Mas Nafi, ini juga suatu kebanggaan juga sebenarnya untuk kita. Karena kita juga bisa ikut merasakan kemajuan zaman ini gitu. Jadi kita ikut serta dan ikut support juga. Kita ikut berinovasi juga dalam membuat suatu hal yang bermanfaat untuk teman-teman di luar sana. Seperti itu. Keren banget ya untuk kemajuan zamannya kita ini. Baik, ternyata di sini Mbak dan Mas Nafi, buat teman-teman semua, Zoom ini juga ternyata menjadi solusi komunikasi dalam masa social distancing sekarang ini. Tapi sejauh ini memang masih belum ada karya anak bangsa yang dapat menggantikan Zoom dengan ketersediaan mobilitas, kemudian aksesibilitas, dan juga harga yang terjangkau itu yang menjadi tantangan dan juga kesulitan, bisa dibilang seperti itu. Nah, namun dalam aspek kelembagaan ini ternyata dapat titik awal untuk memulai, yaitu dalam infrastruktur jaringan telekomunikasi. Nah, permasalahan yang sering muncul di sini itu ternyata dalam aspek infrastrukturnya, yaitu yang pertama mengenai ketersediaannya. Jadi tidak semua tersedia ternyata. Kemudian juga kemudahan akses. Ada di beberapa tempat yang tidak mudah untuk mengakses beberapa aplikasi kemajuan IT yang sudah dibuatnya. Kemudian juga di sini ada keterjangkauan harga. Nah, ketersediaan jaringan yang menjadi syarat terselenggaranya sistem elektronik yang baik itu ternyata ketersediaan yang tidak hanya meliputi kuantitas, tapi juga kualitas. Nah, kualitas di dalam hal ini itu kehandalannya adalah jaringan dan keamanan data itu tersendiri, Mbak. Gitu. Gitu ya Mbak Tia ya. Ternyata bukan cuma rindu sama doi ya yang berat ya Mbak Tia ya. Mas Nafi curhat, Rek. Oke, lanjut. Oke ya, nah kembali ke topik ya teman-teman. Jadi mengenai aspek legal, kultur, juga sebagai poin ketiga dapat pembatasan secara sengaja. Jadi sadar dalam ruang lingkup kompetisi dan kesadaran teknologi dalam masyarakat. Nah, kompetisi meliputi skill teknis mengoperasikan atau menggunakan perangkat dan kesadaran mengoptimalkan manfaat dan teknologi. Nah, kemudian termasuk di dalamnya pengetahuan, kesadaran akan tingginya risiko hukum yang dapat terjadi dalam dunia IT. Salah satu contohnya dalam tingginya risiko menjalankan kontrak elektronik adalah dalam hal memahami bahasa atau istilah yang berbahasa asing. Umumnya kontrak elektronik dibuat secara standar, detail teknis dibuat sangat panjang dan terperinci oleh para layanan provider. Nah, selaku pihak pertama sudah menyadari berbagai masalah hukum yang dapat muncul di kemudian hari. Akan tetapi di sisi pengguna, user atau pihak kedua tidak memiliki kesadaran yang sama sehingga timbul masyarakat condong untuk mengklik atau tombol setuju atau enter untuk menyatakan setuju di klausula perjanjian elektronik yang diberikan. Gitu Mbak Yuni. Ya, betul sekali pendapatnya Mas Nafi ini. Jadi memang jika dilihat masalah tentang keamanan data menjadi isu yang sangat menarik sekali untuk dibahas pada pertemuan kita kali ini di broadcast tentang perjanjian elektronik khususnya yang kita bahas. Kenapa? Karena memang data seseorang saat ini memiliki nilai jual yang sangat tinggi. Jadi di beberapa negara sebenarnya sudah siap undang-undang perlindungan data pribadi. Namun sayangnya di Indonesia itu baru sampai pada tahap pembuatan RUU-nya saja. Nah, sehingga implikasi dari ketiadaan undang-undang perlindungan data pribadi itu sangat besar, antara lain adanya kemungkinan penjualan data pribadi klien oleh provider layanan, dan dalam kontrak elektronik mungkin ada juga usul mengenai hak provider memiliki data klien, tapi hal tersebut tidak disadari oleh kliennya saat memberikan pernyataan setuju karena keterbatasan bahasa. Itu benar banget itu Mbak Yuni. Jadi secara garis besar di sini kalau saya tarik itu yang pertama nih Mbak, itu ternyata kontrak elektronik itu telah mendapatkan legalitas. Nah, hal itu karena telah dinormakan dalam peraturan perundang-undang dengan segala syarat-syaratnya dan telah memenuhi kriteria syarat sah suatu perjanjian tersebut, di mana telah dikatakan dalam pasal 1320 KUH Perdata tadi. Nah, secara garis besar yang kedua, di sini dapat saya mungkin informasikan kepada teman-teman, yaitu permasalahan yang dihadapi dalam implementasi kontrak elektronik itu adalah kehandalan jaringan dan perangkat keras maupun perangkat lunaknya. Nah, serta
masih rendahnya skill ternyata untuk para pengguna dan belum tinggi kesadaran akan resiko yang dapat terjadi dalam menjalankan kontrak elektronik tersebut seperti yang dikatakan oleh Mas Nafi tadi, seperti itu. Benar sekali Mbak Tia, saya sangat setuju sekali tentang keterangan tersebut. Kenapa? Karena harapan saya dari diskusi kita kali ini di broadcast ini bisa bermanfaat ya untuk kita semua, khususnya bagi para akademisi di bidang hukum ya, di mana kalau saya boleh ini ya Mbak Tia dan Mas Nafi memberi saran lah, ini khususnya untuk pemerintah di Indonesia ya, khususnya DPR juga badan pemerintahan yang khususnya yang mengatur daripada hukum yang ada di Indonesia, ini bisa dikatakan surat cinta Mbak Tia ya. Jadi memang ini luapan rasa yang ada dalam hati saya untuk DPR dan pemerintah di Indonesia agar bisa memperhatikan lawmaker ya untuk melengkapi bagaimana peraturan perundang-undangan terkait dengan kontrak elektronik itu bisa diperhatikan dengan sepenuhnya, antara lain pengaturan mengenai perlindungan data pribadi dalam rangka memberikan keadilan, kepastian juga yang pasti kemanfaatan kontrak elektronik itu sendiri, seperti itu. Mas Nafi? Iya, siap Mbak Yuni. Saya tadi mengenai surat cinta tadi saya langsung ngeh gitu ya. Bahwa yang punya surat cinta juga nggak cuma Mbak Yuni ya. Saya juga ada sepucuk surat cinta buat pemerintah Indonesia ini ya. Luapan hatinya banyak ya Mas Nafi. Enggak juga sih. Saya setia kok. Tenang aja. Setiap Jadi tenaga. kembali ke topik ya teman-teman. Jadi mengenai surat cinta untuk pemerintah saya juga punya Mbak Yuni. Jadi gini, masyarakat agar meningkatkan literasi digital supaya dapat memanfaatkan secara optimal gitu. Jadi ketersediaan fasilitas teknologi informasi guna meningkatkan juga produktivitas di era pandemi COVID-19 ini gitu Mbak Tia. Wah, pastinya surat cinta dari Mas Nafi ini sama Mbak Yuni ini semoga bermanfaat untuk semua kalangan, baik untuk yang mendengarkannya ya Mbak ya, sama Mas Nafi ya. Baik, menuju waktu yang telah singkat ini, karena kita tadi membicarakan tentang diskusi singkat, sekarang saya kembali ke posisi awal saya nih. Jadi di sini apabila ada pembukaan maka ada penutupan juga. Saya tidak akan berpanjang-panjang lagi di sini. Bahwasannya hal ini kami berharap bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Baik, teman-temanku, mengenai legalitas digital kontrak ini, tantangan dan permasalahannya semoga bisa bermanfaat untuk semuanya. Hanya di sini saja untuk diskusi kami pada hari ini, semoga bisa bermanfaat untuk semuanya. Yang sempurna di dalam hidup kami ialah Tuhan, kami bukanlah makhluk yang sempurna. Semoga apa yang kami diskusikan pada hari ini bisa bermanfaat untuk semuanya. Baik, untuk closingnya saya ucapkan terima kasih banyak. Have a nice day all. Have a nice day all. Oke. Terima kasih, thank you. Terima kasih semuanya. Terima kasih Mbak Yuni. Terima kasih Mas Nafi. Dan Mbak Tia. Sama-sama.